إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita ketahui bahwasannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjalankan syariat Allah, yakni salat Jumat, dan khususnya saat ini kita mendengarkan khutbah Jumat. Adanya khutbah yang dilakukan sebelum sholat, yang mana kita mempersiapkan diri. Bahkan di dalam syariat, seseorang dianjurkan bersiap sebelum waktunya dan bersegera datang ke masjid. Untuk apa para jamaah? Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan syariat Allah yang ada dalam isi khutbah. Maka saya menghimbau kepada seluruh para jamaah agar ketika kita laksanakan sekarang ini khutbah, jangan ada yang bermain handphone. Jangan ada yang bermain handphone, dan pastikan waktu yang singkat ini bermanfaat bagi kita, karena mungkin di antara kita ada yang lalai atau ada yang tidak mampu untuk mengkaji ayat-ayat Allah kecuali di hari Jumat ini. Maka sangat sayang bila nasihat yang kita dapatkan dari para ulama, nasihat yang kita dapatkan dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah hilang begitu saja di Jumat ini dengan bermain handphone atau dengan tidur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang luar biasa. Ketika kita sedang padat-padatnya berkegiatan, atau ketika kita sedang padat-padatnya pemikiran tentang dunia, coba Anda rehat sejenak, kemudian pikirkan kenikmatan yang setiap hari berulang. Jadi banyak kenikmatan yang setiap hari berulang, mungkin yang belum bisa kita syukuri dengan benar. Bahkan banyak kenikmatan yang datang begitu saja kepada kita seolah rutinitas. Saking nikmat itu datang bertubi-tubi, lupa kita menghargai kenikmatan itu semua. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan hal itu juga ibadah. Sama. Dengan kenikmatan yang kita terima, ibadah juga sama. Ternyata ketika kita sedang menjalani kehari-harian kita, sehari-harinya kita, banyak rutinitas ibadah yang kita lakukan. Saking rutinitas itu, kewajiban itu berulang kali kita lakukan, seolah nilainya berkurang di hadapan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Hadis ini ada termasuk dalam 40 hadis atau 42 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Disebutkan sebuah kaidah yang luar biasa para jamaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in
afdalu min adai maftaradtuhu alaih. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih afdal, lebih utama, lebih Allah prioritaskan, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang Allah wajibkan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jumat ke Jumat lagi, sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang lain, subuh ke subuh yang lain, zuhur ke zuhur yang lain, seolah saking ini datang bertubi-tubi dan kita mengerjakan, mungkin terkadang terasa ringan bagi kita. Mungkin terkadang kita menganggap remeh kedudukan ibadah ini. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dasar ini adalah hal-hal yang lebih utama daripada sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Sebagian orang merasa dirinya telah melakukan hal yang besar ketika dia bisa melaksanakan amalan sunnah, dan itu bagus. Namun ketahuilah, kalaulah amalan sunnah itu bernilai besar di hadapan Allah, apalagi amalan yang wajib. Kalaulah sholat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, maka bayangkan para jamaah, apalagi sholat subuh yang wajib, yang Allah wajibkan. Sholat yang ketika kita tinggalkan, maka kita mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah. Maka Allah pun menjanjikan hal yang besar ketika kita mengerjakan yang wajib. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu berulang seolah nilainya berkurang di hati kita, maka perlu kita mereview kembali, mengingat kembali apa sebetulnya kedudukan sholat dan apa yang Allah janjikan ketika seorang hamba melaksanakan sholat yang wajib yang Allah bebankan kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasai dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ubadah bin Samit. Ubadah ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia meriwayatkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Ada 5 waktu salat yang Allah wajibkan, Allah tuliskan kepada hamba-hambanya. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, 5 salat waktu yang Allah wajibkan kepada hambanya, barang siapa yang mengerjakan dan tidak menelantarkan 5 waktu salat tersebut istighfafan, merasa seolah amalan ini adalah amalan ringan. Lihat, karena mungkin sering kita lakukan, kita menganggap biasa. Salat 5 waktu di masjid seolah biasa, terlambat salat seolah biasa, merasa bangga ketika mengerjakan amalan sunnah. Padahal kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakannya dan menjaganya, tidak meneledorkan amalan ini istighfafan karena menganggapnya ringan, maka kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka dia memiliki sebuah janji khusus antara dirinya dengan Allah, bahwasanya Allah pasti memasukkan dia ke dalam surganya. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mengerjakan 5 waktu tersebut, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak memiliki janji antara dirinya dengan Allah ketika bertemu dengan Allah. Insya'a azabah, kalau Allah berkehendak Allah azab dia. Wa insya'a ghafarah, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia kalau dia lalai tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga dan Imam Ahmad juga dari Ubadah bin Samit. Dalam lafaz yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu salawat." 5 waktu salat iftaradahunna Allah Ta'ala, yang Allah wajibkan kepada kita semua. Barang siapa man ahsana wudu'ahunna, ia mendatangkan wudu'nya dengan sempurna, wa shallahunna liwaqtihinna, kemudian dia salat 5 waktu ini pada waktunya, wa atamma ruku'uhunna, dan dia sempurnakan ruku'nya, wa khusyu'ahunna, dan dia sempurnakan khusyuknya, rasa takutnya, keseriusannya, fokusnya ketika dia beribadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah, kana lahu 'alallahi ahdun, maka baginya janji dari Allah, ayaghfira lahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan ini, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka dia tidak memiliki janji di hadapan Allah. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabah, kalau Allah berkehendak maka Allah mungkin mengampuni dia, dan kalau Allah berkehendak maka mungkin Allah mengazabnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata salat 5 waktu, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, adalah sebuah janji di hadapan Allah. Bayangkan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhadapan dengan Allah, tidaklah neko-neko dengan amalan yang lain. Allah akan nilai terlebih dahulu dengan amalan dasarnya, yaitu sholat 5 waktunya. Bahkan para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Abdul Razak, bahwasannya nilai kadar keimanan seseorang dalam sehari bisa dinilai dalam mengerjakan sholat 5 waktunya. Apabila dia lalai, ketahuilah saat itu turun imannya. Apabila dia laksanakan pada waktunya, dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, dia datangkan khusyuknya dalam salatnya, maka saat itu imannya terjaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini adalah amalan yang dengannya kita terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah pertama tadi kita telah faham hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya nilai ibadah yang dasar itulah sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita lalai dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, karena ibadah tersebut terus datang dan terus kita lakukan. Syaitan, para jamaah, sangatlah pintar. Syaitan sangatlah pintar. Apabila ia ingin mengganggu seorang hamba, maka ia ganggu seorang hamba yang sedang naik keimanannya dengan dipalingkan dia dari amalan yang wajib kepada amalan yang sunnah, dengan dilalaikan dia dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya, dilalaikan dia dari hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Bukan berarti, para jamaah, seseorang tidak beramal amalan sunnah. Seorang ketika mendatangkan kewajiban kepada Allah, namun dia sadar dirinya tidak bisa menyempurnakan atau masih kurang dalam melaksanakan hak ibadah kepada Allah, maka ia datangkan amalan-amalan sunnah untuk menambah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat, bukan berarti seseorang memperbanyak amalan-amalan sunnah kemudian tidak memperhatikan kualitas amalan wajibnya. Para jamaah, perhatikan hal-hal dasar yang luput dari kita. Perhatikan wudhu kita.
Apakah wudhu kita sudah wudhu yang benar? Apakah air yang Allah wajibkan dibasuh dari anggota badan kita betul-betul telah mengenai anggota badan kita, tangan kita sampai siku kita, wajah kita terbasuh dengan benar? Karena ternyata ini hal dasar yang dengannya sah atau tidak sah diterimanya sholat seorang hamba. Perhatikan sholat-sholat kita. Apakah selama ini semenjak takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai kepada ruku dan sujud kita dan salamnya kita sudah sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan? Ataukah selama ini kita hanya ikut-ikutan? Perhatikan bacaan-bacaan sholat kita para jamaah. Bacaan sholat-sholat kita mulai dari doa iftitah, mulai dari bacaan Al-Fatihah, mulai dari bacaan ruku, kemudian sujud, kemudian at-tahiyat, sampai salam. Fahami maknanya. Terkadang seorang bertanya bagaimana cara mendapatkan khusyuk. Di antara indikatornya adalah memahami apa yang dia baca. Jangan sampai karena ini rutinitas dan kita lalai dalam rutinitas ini, padahal ini adalah sesuatu yang paling dasar yang menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita sholat para jamaah dalam sehari? 17 rakaat yang wajib. Sementara kita sibuk belajar ini dan belajar itu. Tidakkah pernah para jamaah kita berhenti sejenak, rehat sejenak, mereview apakah amalan-amalan rutinitas ini yang telah kita lakukan, telah kita pelajari dengan baik? Apakah bacaan-bacaan Al-Fatihah kita telah kita ulang, telah kita pastikan bacaannya benar? Apa makna dari doa-doa yang kita baca, dari zikir-zikir yang kita baca di dalam sholat, yang dengannya hati seorang hamba tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika ia katakan Subhana Rabbiyal Azim, ketika dia sedang ruku, maka apa? Dia mengetahui bahwasannya dia sedang memuji Allah Subhanak, Maha Suci Allah. Ketika seorang mengetahui bacaan apa yang dia baca, maka sulit bagi fikirannya untuk lari ke sana kemari. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat ini mudah-mudahan kita mendapatkan faidah, setelahnya bisa mengoreksi kualitas amalan kita. Karena ternyata yang paling penting di dalam syariat Islam bukan kuantitas amalan, bukan banyaknya amalan, namun kualitas amalan. Apakah sudah ikhlas dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'a ya dzal jalali wal ikram ya ghaffar wa ya tawwab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma ya Razzaq wasi'na fi rizqana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا بلدا طيبة، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.